Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, aksi bersih-bersih sungai dari sampah dijadikan konten media sosial oleh sekelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat yang dikenal dengan Pandawara Group. Konten ini kemudian viral dan disaksikan oleh puluhan juta penonton. Inilah Pandawara Group, sekelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat yang kerap viral di jejaring sosial, lantaran membuat konten bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Mulai dari membersihkan sungai yang berada di sekitar rumahnya, rel kereta, hingga pantai. Semuanya itu mereka lakukan hanya dengan peralatan sederhana, seperti sepatu boots anti air, sarung tangan karet, dan plastik sampah. Tak sedikit yang mengapresiasi kegiatan Pandawara Group yang giat membuat konten dalam membersihkan lingkungan. Konten mereka juga sudah ditonton hingga jutaan kali oleh warganet, serta berhasil menginspirasi generasi muda untuk turun menjaga kebersihan lingkungan. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan Pandawara Group selaku konten kreator dan penggiat lingkungan. Kita akan sapa langsung. Halo teman-teman. Halo. Halo, apa kabar, sehat? Kumaha Damang? Baik. Baik, ini Pandawara Group, ini grupnya berapa orang sebenarnya sih? Terus terinspirasi dari mana hingga melakukan movement atau gerakan yang peduli akan lingkungan dan menguploadnya ke media sosial, di mana memang media sosial intens digunakan oleh kaum-kaum muda? Pandawara Group tuh sebenarnya ada berlima, Kak. Anggota kita tuh ada 5 orang. Dan untuk alasan kenapa kita melakukan movement tersebut karena mungkin kita merasakan efek dan dampak masalah sampah secara langsung ya dari Indonesia gitu, Kak. Jadi mungkin kalau terinspirasi enggak sih, tapi lebih ke rasa empati mungkin darinya, Kak. Karena kita sih muncul. Kita pun salah satu orang-orang yang memang kena dampaknya seperti itu. Baik. Ini boleh dikenali dulu Kak, siapa aja sih anggota dari Pandawara Group? Halo, nama saya Gilang. Nama Hai, saya Gilang. Agung. Saya sendiri Rifki. Saya Rafli. Yang berhalangan hadir namanya Ihsan. Ada Iksan satu lagi. Baik, ini kalian nyangka nggak sih mengupload kegiatan yang peduli dengan lingkungan, aksi peduli lingkungan, tiba-tiba viral dan mendapat respon baik di tengah masyarakat? Nyangka nggak? Apa memang sudah jadi strategi tersendiri? Kalau itu sih, kalau nyangka gak nyangka sih, cuma karena kita pun sempat berasumsi bahwa video kita bisa ditonton oleh banyak orang karena memang kita riset terlebih dahulu sebelum kita mengekspos kegiatan tersebut. Masih jarang orang-orang yang upload ke sosial media tentang kegiatan tersebut. Makanya kita satu di antara sekian banyak konten creator yang kontennya berbeda dari yang lain, seperti itu. Tapi kelihatannya ini kan penuh mengeluarkan banyak tenaga, bersinggungan dengan sampah-sampah, artinya lingkungan yang kotor, tapi kelihatannya menyenangkan, fun. Akhirnya membangun semangat juga nih kepada teman-teman yang melihat di media sosial juga menjadi inspirasi maksud saya di tengah anak muda untuk melakukan hal yang baik juga. Apakah memang semenyenangkan itu? Betul, Kak, karena memang kita tuh di setiap video kita yang kita expose ke sosial media, kita selalu menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada seluruh penonton, terutama untuk anak-anak muda bahwa mengutin sampah di sungai itu tidak seboring dan tidak se-freak apa yang kita bayangkan, Kak. Itu tuh salah satu kegiatan yang bisa menyenangkan kalau memang pembawaan kita pun senang dan asik gitu. Maka dari itu kita mengingatkan kepada seluruh pemuda terutama jangan gengsi untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Baik, saya ingin coba bertanya dengan Kang Rafli. Ya, ini Kang Rafli, ini kenapa memilih untuk bergabung di Pandawara Group, terus konsisten melakukan kegiatan baik? Padahal kan anak muda zaman sekarang banyak kegiatannya, bahkan identik dengan bermain media sosial, terus kaum rebahan mungkin di generasi kita. Tapi teman-teman ini semangat sekali untuk membagi kebaikan. Karena pada awalnya kenapa bisa bergabung sama Pandawara itu pada awalnya kita dari SMA barengan terus, temenan dari SMA. Kenapa tergerak? Ya karena itu tadi alasan tadi kita merasakan kena banjir secara langsung masuk ke dalam rumah.
muncullah dari keresahan kita itu muncullah empati gitu. Jadi Buat kita terbentuk turun secara langsung. alami karena emang pada awalnya kita temen SMA dulu Kak kayak gitu. Sebelum kita membentuk Pandawara ini emang kita udah bareng-bareng dari kita masa SMA dulu kayak gitu. Siapa yang awal pertama yang menjadi pelopor? Apakah di salah satu di antara kalian ini memang mempunyai background yang sebelumnya memang peduli terhadap lingkungan, kegiatan mengikuti banyak kegiatan yang peduli terhadap lingkungan? Enggak sih kalau untuk background sebelumnya kita pun bukan orang yang memang masuk atau aktif di kegiatan lingkungan atau aktivis lingkungan. Tapi kebetulan kita tuh diem di rumah saya pribadi Kak, di rumah saya pribadi. Nah, base camp kita tuh tempat di mana kita diem di sela-sela kita kumpul, di sela-sela kita punya kegiatan kita selalu kumpul di rumah saya pribadi. Nah, kebetulan rumah saya pribadi titik di mana kita selalu merasakan kebanjiran. Bukan berarti karena mereka diem di rumah saya dan merasakan kebanjirannya di rumah saya aja gitu kan maksudnya, tapi mereka pribadi juga rumahnya sama-sama kebanjiran karena domisili kita tuh berdekatan Kak, cuma beda-beda RT atau RW kayak gitu. Dekat-dekat. Baik, artinya dari kumpul-kumpul akhirnya menemukan keresahan bahwasannya lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja begitu ya teman-teman Pandawara? Nah, betul Kak. Ya, Jadi betul. awalnya tuh Kak kayak gini, kita tuh lagi diam nih. Lagi diam, terus tiba-tiba banjir masuk ke rumah. Kursi kena, maksudnya udah ngambang. Terus kita tuh kayak kesel gitu kan, ini kenapa sih bisa sampai kayak gini terus gitu. Akhirnya kita riset ke sungai terdekat, oh ternyata ini. Maksudnya masalahnya ini. Dan Kita akhirnya baru datangin situ sungai pun kita udah bisa langsung nemu jawabannya Kak. Wajar, jadi pas begitu kita research secara langsung ke sungai, di situ kita langsung oh wajar, pantas kita kena banjir sampai masuk rumah karena kondisi sungainya pun sangat-sangat memprihatinkan seperti itu. Luar biasa, kalian keren banget. Nah, ini kalian ini memilih lokasi, memilih tempat yang akhirnya menjadi kegiatan untuk melakukan bersih-bersih. Ini apa kategorisasinya? Sehingga tempat ini sepertinya harus teman-teman bersihkan nih, teman-teman Pandawara bersihkan ini bersama-sama. Boleh Mas Agung Kategori menjawab? sungai Memang sih kalau untuk kategori sungai Kak, kita lebih milih sampahnya yang numpuk nih Kak. Kalau yang sampahnya sedikit itu nanggung nih Kak. Makanya kita punya kriterianya. sungai yang memang menurut kita pribadi aliran airnya udah gak jalan sama sekali, dan kalau memang hujan turun di sungai tersebut air sungainya langsung meluap. Itu yang memang langsung kita eksekusi Kak. Seperti itu. Artinya memang ketika sungainya itu kotor dan berdampak pada lingkungan sekitar seperti banjir atau adanya genangan, teman-teman konsen terhadap lokasi itu? Ya, betul Kak. Kita selalu cari sungai-sungai yang memang begitu turun hujan sungai tersebut efeknya langsung ke lingkungan sekitar gitu. Ini kan juga berdampingan dengan resiko, artinya ketika sungai deras teman-teman harus dangkal dalam dan teman-teman harus membersihkannya. Ini bagaimana persiapannya? Apakah sudah diperhitungkan sehingga mengesampingkan beberapa resiko-resiko nantinya atau faktor-faktor yang menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan? Bisa mungkin Saudara Rifki? Jadi sebelumnya kita maksudnya Kak, untuk sebelum turun ke sungai itu kita tuh selalu izin dulu ya Pak, ya Kak. Jadi kita tuh selalu izin kepada warga setempat, kayak misalkan kalau ini kalau misalkan air turun hujan sampai gimana itu airnya, apakah sampai dada, apa sampai ya di atas kepala, dan kita pun selalu bertanya dahulu. Dan kalau misalkan gini Kak, kita pernah kan seringnya tuh kita tuh pas lagi hujan, cuman ya gitu Kak, jadi kalau misalkan udah sampai dada, kita juga nggak ambil resiko, kita juga langsung naik ke atas. Kalau memang air dikira memang sudah tidak memungkinkan, volume debit air yang memang tiba-tiba datangnya besar, kita langsung naik ke sungai. Kita pun selalu koordinasi sama RT atau RW setempat, menanyakan terlebih dahulu kedalaman sungai tersebut, jika memang turun hujan, sebesar apakah air yang ada di sungai tersebut, dan lain sebagainya. Mungkin untuk riset pribadinya, begitu kita datang ke titik lokasi, hal yang pertama kita lakukan adalah cek kedalaman sungai. Seperti itu. Artinya sebelum turun ke lapangan mengenali dulu kondisi di lapangannya seperti apa sehingga dapat mempertimbangkan resiko-resiko yang tidak diinginkan ya teman-teman. Betul Kak. Baik, ini peralatannya apa saja yang dipersiapkan? Ini kan tentu banyak sekali menghimpun-himpun sampah dan mengumpulkan sampah. Ini pasti banyak peralatan yang juga disiapkan oleh teman-teman Pandawara. Apa saja sih? Sederhana aja. Peralatan kita benar-benar sederhana Kak. Kita cuma pakai jaring ikan, terus ada cakaran besi untuk untuk membawa atau
mengait sampah yang memang sampahnya tuh besar. Ada trash bag, glove karet, sama paling ya apa namanya, sama wear pack, terus sama cerulit itu buat apa, rumput, potong rumput. Baik, ini kan kegiatan yang kalian lakukan ini kan luar biasa viral. Apakah kalian menyangka dan pertama kali viral ini di mana? Tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda kami akan membahasnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan masih membahas tentang kegiatan Pandawara Group, salah satu grup asal Jawa Barat yang peduli terhadap lingkungan. Kita sapa langsung. Teman-teman Pandawara, ini nyangka nggak sih ternyata video kalian dalam melakukan kegiatan aksi yang peduli terhadap lingkungan ini viral hingga jutaan ditonton banyak orang. Ini menyangka nggak? Apa jangan-jangan udah jadi konsep kalian memang untuk membagikan hal baik ini? Seperti yang saya katakan tadi, ini tuh kalau boleh jujur kita nyangka nggak nyangka. Kalau nggak nyangkanya ya bisa si viral ini mungkin sampai diekspos sama media mancanegara, itu yang bikin kita nggak nyangka. Kalau nyangkanya di FYP-nya itu Kak, maksudnya karena memang kita pun riset dulu kan terlebih dahulu. Ada berapa orang yang ekspos konten seperti ini gitu, dan kita rasa untuk konsep seperti ini hanya kita untuk pertama kali. Ini dalam proses melakukan aksi bersih lingkungan tentunya kan yang menjadi penting selain membersihkannya juga membagikan hal baik ini kepada media sosial. Lalu proses pengerjaannya seperti apa hingga ini sangat menarik ketika dilihat, wah ini benar-benar sepertinya unik, niat sekali dan sangat fun begitu. Di lapangan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang ditampilkan di kamera. Mungkin kita nggak pernah nampilin kecelakaan pada saat kita turun ke sungai. Kita pun nggak pernah nampilin jika memang kita menemukan barang-barang yang memang mungkin gak lazim menurut kita ada di sungai, seperti itu Kak. Jadi ya dari 100 menit berapa mungkin nggak terlalu sama lah. Kalau lapangan ada tingkat kesulitan yang memang kita nggak ekspos di sosial media kayak gitu Kak. Ada hewan-hewan juga. Dan kita tuh satu kali action tuh bisa ngabisin waktu 6 jam Kak. Dan paling bentar 2 jam setengah. Wow. Satu sungai. Tergantung daripada volume sampah. Itu dalam kegiatan bersih-bersih sungai itu kira-kira dalam 6 jam, interval 2 jam sampai dengan 6 jam itu teman-teman Pandawara mampu mengumpulkan berapa banyak sampah? Untuk 1 bulan sekarang, 1 bulan terakhir, karena kita pun udah lebih berani ya Kak, lebih berani, kita lebih tidak banyak perhitungan yang kita perhitungkan itu. Kita pun nggak lihat volume sampahnya banyak atau enggak. Kita dapat sungai yang memang selalu sampahnya itu banyak, rata-rata kita bisa dapat 70 sampai 100 trash bag satu kali masuk sungai. Dan satu trash bag-nya itu bisa mempunyai bobot sampai 5 sampai 6 kilogram. Baik, artinya tidak cuma pencitraan ya, mengumpulkan sampah sedikit ternyata, tapi hanya ditampilkan di media sosial saja begitu kegiatannya, lalu mengumpulkan sampahnya nggak seberapa begitu. Tapi nyatanya teman-teman Pandawara Group memang secara total mengumpulkan sampah yang ada di lokasi, begitu ya teman-teman? Betul. Kita selalu semaksimal mungkin untuk membereskan sampah yang ada di sungai. Benar-benar sampai bersih, seperti di tayangan ya teman-teman ya? Betul sekali. Nah ini teman-teman kan melakukan kegiatan ini kan punya menggunakan peralatan mulai dari jas hujan, sepatu boot, sampai dengan peralatan pemotong lainnya itu kan menggunakan dana. Ini dananya dari mana? Kolektif sendirikah dari teman-teman atau ada sponsor yang juga ikut membantu gerakan kalian? Movement kita tuh awalnya semua dananya sendiri Kak, dimulai dari uang saku kita sendiri, dimulai dari peralatan yang kita gunakan untuk mengotin sampah ataupun pembiayaan pembuangan sampah ke pihak TPS dan penyewaan mobil untuk mengangkut sampah dari sungai ke TPS. Itu pure semuanya biaya kita sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai viral di sosial media, kita mencoba untuk membuka link donasi untuk biaya operasional kita. Dan alhamdulillah Kak, ada beberapa pihak ataupun sponsor yang memberikan kita alat ataupun berupa uang untuk mensponsori atau menopang kegiatan untuk operasional kita. Seperti itu Kak.
Ternyata banyak sekali ya masyarakat yang juga antusias untuk membantu Betul. kegiatan ini ya, teman-teman Pandawara. Betul. Betul. Baik, nah donasinya ini yang terkumpul berapa banyak dan biasanya dilakukan untuk kegiatan apa saja? Untuk donasi sih terkumpul udah, maksudnya kita juga belum nggak ada datanya kayaknya, maksudnya tapi perkiraan sih hampir 15 jutaan gitu. Dari pertama kita buka. Dari 5 bulan yang lalu tuh sekitar 15 jutaan. Dan sebetulnya tuh itu kalau mau jujur ya Kak, kalau mau jujur itu karena masih kurang sebenarnya, tetap masih ada pakai uang pribadi karena kita setiap bikin setiap bersih sungai itu kita hampir habisin 500.000 per hari Kak. Per satu kali kita turun di sungai, biaya operasional itu bisa nyampe ke 500.000. Karena penyewaan mobilnya pun kita satu kali sewa mobil bisa 300.000-an. Artinya dana akomodasi dan transportasi juga menjadi beban teman-teman juga ya. Yang paling besar dalam melakukan proses kegiatan bersih-bersih di sungai. Benar? Betul. Ya. Nah ini sampah yang dikumpulkan ini lalu teman-teman Pandawara bawa kemana? Ke TPS-TPS terdekat kah? Atau ada tempat-tempat lain yang memang jadi tempat pembuangan? Kita selalu sebelum kita turun sungai kita selalu research sungai TPS terdekat di mana di sungai kita bersihkan, di lokasi di mana sungai kita bersihin. Jadi kita nyari TPS yang paling dekat sama sungai tersebut. Baik, ini teman-teman kegiatan ini apakah didukung oleh pemerintah setempat dan ini apa saja sih mimpi teman-teman ke depannya terkait kegiatan bersih-bersih di sungai ini? Pemerintah aja soalnya. Kalau dari pemerintah setempat sih alhamdulillah ya Kak, maksudnya belum ada. Ya kita juga nggak berharap juga sih sebenarnya ya, kita berharap juga. Kalau memang diapresiasi syukur nggak juga ya. Karena kita pun nggak butuh dari pihak manapun formalitas. Kita ini masalah lingkungan udah nggak bisa dibawa formalitas menurut Pandawara Group seperti itu. Baik. Mau itu pemerintah, atau masyarakat sipil, kalau misalnya ianya hanya ingin membantu karena formalitas atau karena ini kita tidak menerima sama sekali. Nah, untuk visi misi kita ke depannya dan harapan kita ke depannya, kita harap terutama untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia bisa sadar dan melakukan kegiatan serupa. Karena alhamdulillah kabar baik bagi kita dan prestasi terbesar bagi kita sekarang adalah ada beberapa pihak di tiap kota-kota yang berbeda yang mengikuti kegiatan kita. Itu target kita. Baik. Lebih efektif kalau semua audiens yang menonton kita di sosial media melakukan kegiatan tersebut di daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih teman-teman Pandawara. Semoga gerakannya memang dapat menginspirasi Anda, mereka, dan kalian semua yang melihat nilai-nilai kebaikan dalam gerakan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih ya telah berbagi di Halo Indonesia hari ini. Sama-sama Kak. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Baik pemirsa, Desa Secanggang, Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara adalah desa yang memiliki ikatan sejarah penting di Sumatera Utara. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.